Hai semuanya, di video kali ini saya akan mereview aplikasi sosial media. Apalagi di zaman sekarang ini, kita semua sudah pada memakai aplikasi sosial media. Nah, kita sendiri perlu tahu apa sih sosial media itu. Nah, sosial media sendiri merupakan sarana bagi kita untuk berbagi informasi, hiburan, edukasi, dan juga bisa sebagai video promosi. Tapi tidak jarang juga aplikasi sosial media digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti banyaknya konten vulgar dan yang tersebar di sosial media. Nah, pada video kali ini saya akan memberitahu aplikasi sosial media apa saja yang sering digunakan oleh masyarakat menurut data reporter.com pada The World's Most Used Social Platform bulan Oktober tahun 2023. Pada tahun 2023, bulan Oktober, yang paling banyak digunakan yang pertama ada Facebook, lalu yang kedua YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat, TikTok, FB Messenger, Telegram, Snapchat, Douyin, dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan mereview 3 sosial media. Yang pertama ada Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Instagram didirikan pada bulan Oktober tahun 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, yang merupakan platform media sosial berbagi foto dan video yang menggabungkan kata instan dan telegram. Setelah diluncurkan secara eksklusif untuk iOS pada tahun 2010, Instagram memperluas cakupannya ke perangkat Android pada tahun 2012. Instagram sendiri diakuisisi oleh Facebook senilai sekitar $1 miliar Amerika Serikat pada tahun 2012, yang meningkatkan eksistensinya. Sejak itu, Instagram terus berevolusi dengan pengenalan fitur-fitur seperti video, stories, dan IGTV, dan juga Reels, yang menempatkannya sebagai salah satu platform terkemuka dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan pada tahun 2018. Selain menjadi ruang berbagi momen sehari-hari, Instagram terus beradaptasi dengan tren media sosial yang mempertahankan posisinya sebagai tempat berinteraksi dan mengekspresikan kreativitas secara visual. Lalu ada beberapa fitur yang ada di Instagram. Yang pertama, fitur menjadwalkan postingan dalam aplikasi Instagram, di mana kamu dapat menjadwalkan postingan Instagram dalam aplikasi itu sendiri. Ini akan menambah tingkat kenyamanan dengan memungkinkan para pengguna untuk mengatur tanggal publikasi tertentu untuk mempostingnya. Namun, dalam fitur tersebut tidak memungkinkan cross-posting ke akun IG lain atau platform media sosial yang berbeda. Untuk menjadwalkan postingan Instagram, kamu di dalam aplikasi Instagram, kamu dapat membuka pengaturan lanjutan saat membuat postingan Anda, klik jadwalkan dan atur waktu publikasi yang Anda inginkan. Kedua, fitur penyematan atau pin postingan pada Instagram. Di pembaruan Instagram terbaru memungkinkan para pengguna untuk menyematkan postingan ke bagian atas Instagram. Dengan kata lain, konten lama para pengguna masih bisa bersinar karena dia disematkan di atas. Ketiga, menyembunyikan suka Instagram telah dibuat opsional. Instagram saat ini telah bergerak untuk menyembunyikan jumlah suka di bawah kiriman sejak 2019. Saat ini, para pengguna dapat memilih apakah ingin menyembunyikan informasi ini dari kiriman atau tidak. Untuk melakukan itu, kamu harus pergi ke salah satu posting kamu, kita tinggal klik 3 titik di pojok kanan atas dan pilih sembunyikan hitungan suka. Lalu selanjutnya adalah keunggulan dari aplikasi sosial media Instagram. Yang pertama, mampu bersifat privasi. Jika kita menerapkan privat akun, maka profil Instagram kita akan terkunci dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mengikuti berdasarkan persetujuan dari kita sendiri. Lalu yang kedua ada menyediakan akun bisnis, di mana bagi kalian yang ingin menekuni bidang bisnis online, tidak ada salahnya jika menggunakan Instagram sebagai media promosi. Mulailah membangun Instagram bisnis sehingga kalian akan lebih dimudahkan dalam penjualan barangnya nanti. YouTube sendiri didirikan pada tahun 2005 oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim, yang telah menjadi platform berbagi video daring terdepan di dunia, yang dimana memungkinkan pengguna untuk dapat mengunggah, menonton, dan berbagi berbagai jenis konten. YouTube sendiri dapat dengan cepat mendapatkan popularitas setelah diakuisisi oleh Google pada tahun 2006, yang dimana dalam perkembangannya YouTube terus menghadirkan inovasi, termasuk program kemitraan dan monetasi untuk pembuat konten, serta fitur-fitur seperti YouTube Live dan YouTube Red. Lalu selanjutnya ada fitur-fitur dari YouTube. Yang pertama ada fitur autoplay, di mana autoplay di YouTube ini memungkinkan video berikutnya diputar secara otomatis setelah menyelesaikan menonton video saat ini, yang dapat memberikan pengalaman menonton yang mulus. Saat fitur ini diaktifkan, algoritma YouTube akan menentukan video berikutnya berdasarkan preferensi dan sejarah penonton. Memudahkan penonton untuk dapat menemukan konten yang sesuai minat. Untuk mengelola fitur ini, pengguna dapat mengikuti langkah-langkah di aplikasi mobile atau situs web memilih opsi autoplay dapat diaktifkan ataupun dinonaktifkan, sesuai dengan preferensi masing-masing, yang dapat memberikan kendali lebih atas pengalaman menonton di YouTube. Lalu yang kedua ada fitur download, di mana YouTube menyediakan fitur download eksklusif untuk aplikasi mobile, yang memungkinkan pengguna untuk menonton video secara offline di smartphone ataupun tablet. Fitur ini memungkinkan para pengguna untuk mengatur kualitas unduhan dari yang terendah yaitu 144 piksel ke yang tertinggi 720. Dan di sini kita dapat membatasi unduhan hanya saat terhubung ke WiFi.
Lalu yang ketiga ada YouTube Short, di mana YouTube Short ini adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menonton video pendek secara vertikal, mirip dengan format yang populer di platform media sosial lainnya. Lalu selanjutnya ada kelebihan YouTube. Yang pertama, YouTube dapat menjadi sumber informasi yang lengkap dan up-to-date. Yang kedua, YouTube dapat menjadi sumber penghasilan. Yang ketiga, YouTube merupakan media yang dapat kita gunakan untuk menyalurkan kreativitas tanpa batas. Dan yang keempat, YouTube dapat menjadi media agar kita dapat belajar skill tertentu secara gratis. Karena banyak sekali orang-orang yang sudah membuat konten-konten yang berkualitas yang dapat kita tonton secara gratis. TikTok sendiri berasal dari Cina yang dirilis pada tanggal 20 September tahun 2016 oleh Zhang Yiming yang merupakan seorang pengusaha sekaligus pendiri dari ByteDance, sebuah perusahaan berbasis teknologi. Belum dikenal oleh seluruh masyarakat dunia, dulunya aplikasi ini dikenal sebagai Douyin di Cina, di mana para penggunanya hanya memakai aplikasi ini untuk membagikan video dengan durasi 15 detik ke seluruh pengguna lainnya. Dan aplikasi ini memperoleh respon positif dari semua penggunanya, sehingga aplikasi TikTok ini menjadi sangat populer di negara asalnya. Sebab merasa sukses memperkenalkan di negaranya sendiri, akhirnya ByteDance mencoba untuk memperkenalkan aplikasi ini ke seluruh masyarakat dunia, yang akhirnya ByteDance mengubah nama Douyin menjadi TikTok. Dan aplikasi ini diluncurkan sebagai TikTok di pasar internasional pada bulan September tahun 2017. Pada tanggal 23 Januari 2018, aplikasi TikTok ini sudah menduduki peringkat pertama di antara pengunduhan aplikasi gratis di toko aplikasi di Thailand dan negara-negara lain. TikTok sendiri telah diunduh lebih dari 130 juta kali di Amerika Serikat dan telah mencapai 2 miliar unduhan di seluruh dunia. Ini menurut data dari perusahaan riset seluler Sensor Tower, di mana angka-angka tersebut tidak termasuk pengguna Android di Tiongkok. Lalu selanjutnya ada fitur-fitur yang ada di TikTok. Yang pertama ada fitur duet. Caranya itu adalah kita pilih salah satu video yang berseliweran di aplikasi TikTok, lalu kita tap tombol share dan tap tombol duet. Berikutnya, kita tinggal merekam diri kita dengan gaya dan audio yang sama dengan video aslinya. Di bagian panel kiri, terdapat pula sejumlah tombol yang bisa kita pakai untuk mempercantik video, di mana kita bebas untuk memakai yang mana. Lalu yang kedua ada fitur save. Fitur save ini digunakan agar kita dapat melihat video TikTok secara offline, di mana caranya adalah kita berhenti di salah satu video yang ingin kita simpan, kemudian kita tap tombol share dan temukan tombol save video, lalu kita tinggal tunggu beberapa saat sampai aplikasi menuntaskan unduhan. Setelah selesai, kita dapat membuka galeri dan memutar video dari sana secara offline. Lalu selanjutnya ada fitur live, di mana fitur live ini kita bisa live di TikTok, di mana kita bisa melakukan komunikasi dengan penonton kita, dan juga para penonton bisa langsung mengirimkan kita gift ataupun hadiah yang dapat kita uangkan. Cara untuk melakukan live di TikTok adalah pertama kita klik icon plus di tengah pada halaman home TikTok, lalu kita masukkan judul live-nya, lalu kita pilih go live untuk memulai siaran langsungnya. Keunggulan dari aplikasi TikTok adalah yang pertama, pembuatan videonya yang mudah, di mana dalam memproduksi video di TikTok, kita para pengguna dapat membuat, mengedit, dan mengupload video langsung hanya dengan menggunakan TikTok, tanpa kita harus editing di PC ataupun di aplikasi lainnya. Lalu yang kedua, banyak filter bermanfaat di dalamnya yang dimana dapat kita gunakan untuk membuat konten-konten di TikTok. Lalu yang ketiga, kita bisa pakai background musik sesuai dengan pilihan kita.